Dimulai, Bu Suarmi bisa mulai. Oke, sudah di-record. Silakan Bu Suarmi mulai. Silakan Bu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sama-sama. Kemarin siapa yang sudah memimpin doa? Bu. Ya, coba hari ini bergantian. Siapa yang memimpin doa hari ini? Bu. Ya, silakan. Baru. Siap. Doa mulai. Aku insya Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Hormat mengucapkan Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena hari ini Bu Guru kangen sama kalian, jadi Bu Guru akan memanggil atau mengabsen kalian satu persatu ya. Fajar Setiawan, Firman Ardian Wijaya, Jidan Purnomo, Ahmad Insan, Ahmad Diki Saputra, Atia Nur Aini, Revado Putra Firdaus, Triana Sari, Daris Agustak, Kori Anisya, Daru Mistahul Ulum, Salma Sebrina, Malisa Abdi Gusi, Isma Fitrianti, Vanessa Dea Putri, Triwulan Cahya Novi Lestari, Nova Rihadatul Aisyah, Audi Tamara Seri, Novia Alsandra, Revan Enggar Kelana, Nadia. Ya, baik anak-anak. Hari ini alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, bisa hadir semua. Jadi pada kesempatan hari ini kita wajib bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau karena sudah memberi kesehatan kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak, sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu Padamu Negeri ya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Menghadap ke ayah semua. Menghadap ke depan.
Terima kasih. Silakan anak-anak duduk kembali. Coba belajarnya biar semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Salam pendengar. Sekarang kita memainkan clue melompat. Ya, tema melompat. Yuk, semua berdiri. Yuk. Ada korban semua. Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Melompat dengan kedua kaki. Kedua tangan. Mulut kita tergogang. Dan ini melompat. Bertepuk dengan kedua tangan. Mulut kita terbuka. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Coba yang duduknya membelakangi Bu Guru, silakan menghadap ke depan dulu. Nah, yang membelakangi ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian pelajaran hari kemarin? Kita belajar tentang apa kemarin? Iya, panas dan perpindahannya. Kemudian dengan jadi untuk hari ini kita masih melanjutkan tema 6, yaitu suhu dan kalor. Tentu tema 2 masih tetap panas dan perpindahannya. Jadi untuk hari ini tujuan video pembelajaran interaktif peserta didik mampu meningkat penjelasan dari media elektronik dengan benar. Yang kedua, dengan disajikan video pembelajaran interaktif, peserta didik mampu membuat peta konsep teks eksklamasi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual dengan benar. Kemudian, yang ketiga, dengan disajikan video pembelajaran interaktif, peserta didik mampu memproyeksikan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah melakukan pengumpulan informasi bersama kelompok, peserta didik mampu menelaah
hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan benar. Kemudian, apa manfaat dari tujuan pembelajaran tersebut? Yaitu memudahkan bu guru dalam mengkomunikasikan kegiatan belajar kepada siswa, kepada kalian semua, sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran secara lebih mandiri, karena kita nanti belajarnya apa? Yang menggali permasalahan adalah kalian. Kalau bu guru hanya tempat untuk bertanya, mengkomunikasikan ya. Kemudian membantu memudahkan bu guru memilih dan menyusun belahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dari media pembelajaran. Itu anak-anak manfaat dari pada tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Kalau sudah, masih ingatkah kalian pembelajaran kemarin tentang teks eksplanasi? Siapa yang masih ingat? Mungkin sudah lupa ini. Ayo, apa yang disebut dengan teks eksplanasi kemarin? Kalau masih ingat, nanti kita hari ini akan mempresentasikan, membuat teks eksplanasi melalui peta pikiran atau peta konsep. Nah, terus masih ingat nggak kalian pembelajaran kemarin tentang suhu dan kalor? Apa itu yang dimaksud dengan suhu? Sudah lupa? Hah? Tapi yang masih ingat? Dan lupa semua? Kemarin kita melakukan percobaan. Apa yuk? Iya, membuat alat ukur suhu, yaitu termometer sederhana. Dari situ kita bisa apa? Menetapkan suhu berapa, ya? Apa, Maisa? Tekanan suhu dalam benda, di mana di situ ada yang menerima kalor dan ada yang melepaskan kalor. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak slide PPT pada layar berikut. Jadi, tolong ada salah satu siswa yang membacakan yang bu guru tayangkan di layar ya. Biar kalian semua mengingat. Nah, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur yang yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ya, itu tadi adalah pengertian dari teks eksplanasi. Coba kita lihat untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Ayo, siapa yang mau membacakan? Silakan.
Silakan yang mau membacakan. Selain Audi, ayo. Masa nggak ada? Ya, Bu. Kelihatan nggak itu? Ya, Bu. Ya. Kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas. Kalor. Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas. Ya, betul. Terus sekarang untuk selanjutnya. Nah, manakah yang merupakan pada kegiatan berikut? Sini. Masih ingat kemarin. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ayo. Ayo. Ya, silakan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. 5. Pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tahu? B-U-I-D-I. Nah, tuh materi selanjutnya. Yuk, siapa yang mau membacakan? Silakan. Ya, silakan. Ya. Perhatikan skema perubahan fungsi benda karena pengaruh skala berikut. Ya. Tindakan, padang, dan cair. Tindakan, Nah, coba tuh. dan saya. Coba dibaca skemanya. Ayo, silakan. Ayo dibaca. Ya. Mengembun, menguap, mencair, membeku, mengkristal atau mendeposisi, dan menyuntik. Nah, perhatikan untuk pengaruh kalor terhadap benda. Di situ ada 3 macam gas, yaitu ada bermacam bentuk benda, yaitu yang pertama apa? Kemarin sudah tinggal melanjutkan mengulang hari ini, yaitu ya dan padat. Benda cair apabila dia menguap, maka akan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi gas. Kemudian benda gas kalau dia makanya mencair, maka disebut dengan ya, perubahannya. Kemudian benda gas apabila dia mengkristal, maka menjadi benda padat. Kemudian benda padat kalau dia menjadi gas, berubah menjadi gas disebut dengan mengublin. Kemudian benda cair berubah menjadi beku, berubah menjadi padat, maka dia disebut dengan membeku. Dan sebaliknya, benda padat berubah menjadi cair, maka disebut mencair. Coba biar siapa yang bisa mengulang skema di layar ini, yuk. Bisa nggak mengarahkan? Ayo, coba Bu Guru, kalian lihat, perhatikan skema yang di layar. Sekarang Bu Guru bertanya sama ini, Jidan, tentang perubahan benda. Benda cair apabila berubah menjadi benda gas, maka dia disebut apa, Jidan? Ya,
Betul, menguap. Kemudian benda gas berubah menjadi cair disebut apa? Diki, mengembut. Ya. Terus kemudian benda gas berubah menjadi padat disebut apa? Maisa. Kristal. Ya, betul. Sekarang benda padat berubah menjadi gas disebut apa? Kamu? Ya, betul. Jadi kalian sudah paham ya semuanya ya? Nah, kalau sudah paham berarti kita lanjutkan. Pak, kemarin ini gambar alat ukur apa ini? Termometer. Kuisnya untuk menjawab, tolong yang kami. Terus kemudian ada 4 satu yang biasa digunakan yaitu dengan apa? 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 Yang keras. Celsius. Ya, Celsius berkisar dari 0 sampai 100. ya 0 sampai 100. Yang kedua diameter ini. Coba Novia. Reaumur. Ya, reaumur berkisar dari 0 sampai 0 sampai 80. ya. Kemudian yang ketiga ini kelompoknya sini yang belum. Yang ketiga apa? Fahrenheit. Ya, apa? Fahrenheit. Ya. Kisaran suhunya antara 32 sampai 212. ya. Terus yang terakhir apa? Coba Yati. Kelvin. Ya. Kisaran suhunya 273 sampai 373. ini karena termometer ruang dengan 2 jenis skala yaitu skala Celsius dan Fahrenheit. Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai di menjelaskan isi teks eksplanasi. Tolong dibaca, Dea. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan kata pikiran. Kata pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat mengatakan pikiran-pikiran kita. Baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita mau menjelaskan teks eksplanasi dengan menggunakan peta pikiran. Ya. Jadi nanti alat-alatnya sudah disiapkan sama Bu Guru. Ada contohnya. Kalian gimana membuat? Nah, sekarang ini langkahnya seperti apa? Ya, cara membuat peta pikiran atau peta konsep nanti ada langkah-langkahnya. Coba dibaca lagi dia. Cara membuat peta pikiran. 1. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. 3. Setelah itu, barulah kamu dapat menulis ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran. Ya, jadi nanti cara membuat peta pikiran di situ ada 3 cara. Yang pertama menentukan ide pokok dari teks. Kemudian yang kedua kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Dan selanjutnya ada 3 ya. Kita lanjutkan. Di sini ada menjelaskan perpindahan kalor dari kehidupan sehari-hari tentang semuanya. Coba dibaca yang lain selain dia, ayo siapa silakan. Selain dia baca. Oh Aldo silakan dong. Kemudian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan
tambahan ukuran dan volume benda. Penyusutan adalah perubahan benda oleh suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh dari pemulaian dan penyusutan. Contohnya kemarin sudah, sekarang kita lanjut. Yang terakhir. Nah, sekarang ada langkah dalam penulisan kembali informasi teks. Ada 4 poin. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ya, bacakan. Berikut langkah-langkah dalam penulisan kembali informasi teks. 1. Perhatikan judul dan tema dalam teks. 2. Tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. 3. Kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. 4. Saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Dan sekarang berikutnya. Ayo silakan kelompok 3. Dari tadi belum bunyi kelompok 3. Ayo. Membuat ringkasan teks eksplanasi. Ingat, adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks eksplanasi. 1. Membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. 2. Dengan membaca format kita dapat memanggil informasi teks mengenai informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Coba ulang lagi. Ayo ulang. 1. Membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. 2. Dengan membaca cermat kita dapat mengenai informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Nah, baik. Masih ada satu materi lagi. Ayo kelompok berapa yang belum baca sama sekali? Hah? Oh, tidak ada lagi. Baiklah anak-anak. Itu tadi adalah ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat peta konsep dari teks eksplanasi ya. Coba diulangi apa? Baik, jadi kita harus bersemangat ya. Jadi harus bersemangat ya, bersemangat. Semuanya kita akan membagi kelompok ya. Sebelumnya Bu Guru akan menampilkan ya video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Tolong diperhatikan dengan baik. Setelah itu nanti kita bagi kelompoknya. Apakah kelompoknya ada yang mau ganti atau yang dilanjutkan yang kemarin ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak video pembelajaran tentang apa? Ya. Malah dikeluarkan ya sama. Nah, silakan diperhatikan, simak videonya ya.
Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang peta konsep atau peta pikiran dan cara membuatnya. Kita langsung ke materi. Menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep atau peta pikiran. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk ucapan. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Media cetak mengandung berbagai informasi. Dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, kalian perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting serta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, jangan serta bahasa Indonesia atau KBBI. Yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan sendiri. Ini adalah contoh peta pikiran atau peta konsep yang membahas tentang kalor. Judul teksnya adalah tentang kalor dan isinya kita ubah ke dalam bentuk peta konsep. Jadi, kalor bergantung pada massa dan derajat. Kemudian kalor dapat mengubah suhu zat dan suhu zat. Kemudian kalor berpindah karena perbedaan suhu. Dan perbedaan suhu terbagi menjadi jenis perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian sudah bisa tambahi contohnya di samping konduksi, contohnya konveksi, atau contohnya radiasi. Fungsi penggunaan peta konsep atau peta pikiran ini adalah agar kalian lebih mudah memahami sebuah bacaan panjang. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian kita bertambah lagi tentang konveksi. Kalian tidak bisa membuat peta konsep berbentuk ini. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan sumber buku dari tempat ke tempat lainnya. Konveksi pada peristiwa meletus air mendapat panas bergerak ke atas dan tidak bisa mengalir pasnya. Konveksi mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas yang ada di atas dengan kebalikannya. Konveksi mengakibatkan zat yang memberikan kalor atau penguat dan tidak. Persoalan dari konveksi adalah cara laut, potongan zat, dan ventilasi. Ini adalah contoh peta konsep tentang konveksi. Kalian bisa mencoba membuat peta pikiran dari peristiwa radiasi atau konveksi. Pasti dengan membuat peta konsep kalian akan lebih mudah mengerti karena kalian membuatnya sendiri dan menggunakan kalimat kalian sendiri atau bahasa kalian sendiri. Selamat mencoba ya. Kesimpulannya, yaitu bacaan dalam teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk mengindikasi ide atau informasi
dalam bentuk kata. Dan yang ketiga data konsep informasi yang telah dipahami berbeda dengan teks yang ditulis dalam data kunci gambar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai kembali ke belajar selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan menentukan atau membuat peta pikiran dari teks eksplanasi yang nantinya teks tersebut akan berguru bagikan dan anak-anak sekalian dibaca berulang-ulang supaya paham bagaimana cara menuangkan yaitu kata kunci pada paragraf pertama. Kemudian kata kunci pada paragraf yang kedua dan kata kunci pada paragraf ketiga. Apabila bacaan yang guru sajikan nanti ada 3 paragraf. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita menentukan kata kunci pada setiap paragraf, kita menentukan pokok pikiran setiap paragraf. Kalau nanti paragrafnya ada 2, maka pokok pikiran dalam paragraf itu juga dituliskan 2. Kalau ada 3 paragraf berarti kata kuncinya juga ada, pokok pikirannya juga ada 3. Kemudian di bawahnya diberi kesimpulan dan ringkasan, ya. Ada pertanyaan untuk pelaksanaan praktik hari ini? Sudah paham? Baik, sekarang buku kasih contoh ya. Tolong diperhatikan. Jadi guru nanti akan memberikan Nah, jadi kita terlebih dahulu akan menuliskan apa? Kemudian apabila nanti paragrafnya hanya 2, berarti kata kuncinya dibuat 2. Terus kemudian pokok pikirannya cuma 2 paragraf, berarti paragrafnya ada 2, berarti pokok pikirannya dibuat dengan 2 paragraf. Jadi sekarang untuk memulai kerja kelompok kalian, coba sekarang fokus. Baik, sekarang kita bagi kelompoknya. Apakah kelompoknya masih mau kelompok yang kemarin? Atau ini kita buat lagi? Hah? Kelompoknya tetap yang kemarin? Berarti silakan kalian
Kembali kelompoknya masing-masing. Terus kemudian sediakan alat tulisnya. Alat tulisnya ada apa saja yang diperlukan? Nah, sekarang Bu Guru bagikan bacaannya terlebih dahulu ya. Bu Guru bagikan teksnya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Baik anak-anak, silakan bacaannya dipahami terlebih dahulu. Teksnya dibaca berulang-ulang supaya paham. Setelah paham, coba dinilai di situ. Ada berapa paragraf teksnya, teks eksplanasinya? Ada berapa paragraf? 3 paragraf. Paragraf dan kemudian ada judulnya. Terus alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan? Spidol dan pulpen, kertas origami dan lem. Berarti kalian memilih alat yang sudah disediakan sama Bu Guru dan laksanakan tugasnya dengan baik. Tolong kerjasamanya. Terus kemudian waktu berapa menit yang kita sepakati untuk melaksanakan tugas tersebut? Berapa? Yang dalam jangka waktu 15 menit berarti kalian sudah selesai dan siap mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Ya, silakan bekerja sama dengan baik. Semangat anak-anak. Semangat semuanya. Tolong angkat tangannya. Silakan ambil alatnya masing-masing. Baik anak-anak, apakah alat kalian sudah lengkap semua? Sudah? Masih ada yang kurang? Ya, silakan kerjasamanya ya.
Jadi kolomnya nggak harus persegi seperti ini, boleh bulat, boleh memanjang ya. Yang dua jawaban. Setelah nanti selesai, ini bulannya udah disiapin di sana. Yang belum ngambilin, supaya kalian buatan kita bagaimana? Pembelajaran, kamu mendapatkan tentang teks eklamasi tadi yang sudah dibayar. Atau kamu lihat di penjelasan kamu, ya. Ini apa yang menyebabkan es di dalam laut Atlantik mencair di sini dan itu kenapa? Apa akibatnya? Ini banyak ya kamu buat ya. Ya. Ini menurut kalian apa pengalamannya apa? Gimana? Apa yang dilakukan? Jadi nanti kamu sesuaikan sama lebarnya aja. Kamu bikin kayaknya ada yang bawa kue dua. Nih, kira-kira
Terus diberi tanda panah. Ditempel terus diberi tanda panah ada. Karena waktunya ayo, semangat. Jadi sedangkan waktunya berapa menit? Nah, Ya, sudah hampir 15 menit lah. Membuat
Ini apa? Yang dapat Semangat anak-anak. Yuk sambil nyanyi, sambil mengerjakan tugas. Melompat dengan kedua kaki. Tepuk dengan kedua tangan. Tertawa, mulut kita terbuka. Hati jadi bahagia. Ayo, semangat. Semangat ya. Yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai boleh ke depan presentasi. Mungkin satu kelompok saja. Karena waktu kita nggak lama, tadi cepatnya 15 menit, sekarang sudah 15 menit. Nggak usah dikasih.
Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan seperti biasa. Akad ada yang pegang, ada yang baca, ke depan kelas. Ya, kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ozi dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pembuatan peta konsep. Ada teks eksplanasi. Judul beruang kutub terancam kehilangan habitat. Kata kunci paragraf 1 beruang kutub. Kata kunci paragraf 2 beruang kutub es musim semi dan musim gugur. Kata kunci paragraf 3 beruang kutub dan gigi beruang. Pokok pikiran paragraf 1 es di laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global. Pokok pikiran paragraf 2 es mulai terbentuk pada musim gugur di kutub utara, kemudian memuncak di musim semi serta mulai mencair dan surut sepanjang musim panas. Beruang pokok pikiran paragraf 3 beruang kutub berburu makanan dengan menunggu di tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan. Kesimpulan, jadi akibat es di laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global akan mengancam kehidupan beruang kutub. Hasil analisis yang dilakukan peneliti yaitu es mulai terbentuk pada musim gugur serta mulai mencair dan surut sepanjang musim panas. Akibatnya, beruang kutub menggunakan es untuk mencari mangsa, menemukan pasangan, berkembang biak, dan melakukan perjalanan. Dikata, es di laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global. Es mulai terbentuk pada musim gugur di kutub utara, kemudian memuncak di musim semi serta mulai mencair dan surut sepanjang musim panas. Akibatnya, beruang kutub berburu makanan dengan cara mengikuti tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan. Hasil karyanya boleh ditempel. Ya, boleh ditempel di ini, silakan ditempel. Ya, sampai sini. Agak ke atas sedikit. Untuk kelompok lain, ya. Jadi karena belum selesai, baru satu kelompok yang selesai untuk pembuatan peta konsep. Jadi yang lain bisa diteruskan besok proyeknya. Karena hari ini waktunya untuk presentasi tidak cukup, ya.
Silakan dikemas. Apa masih kalau bisa satu lagi, nggak apa-apa. Ada yang sudah selesai? Baik anak-anak, ini adalah hasil dari proyek kelompok 1 ketua kelompoknya dia. Ini ya. Jadi bacaan tadi ada, berarti dalam bacaan tersebut ada 3 paragraf. Kemudian menentukan kata kuncinya 3 dan menentukan pokok pikirannya juga 3, memberikan kesimpulan dan ringkasan. Coba bagi kelompok yang sudah selesai alatnya dibereskan. Ada lagi yang mau bereskan lain yang sudah selesai? Ya, masih ada waktu 5 menit. Kalau nggak ditempel aja ulang, ditempel aja waktunya habis kita. Ya, ditempel aja. Ya, sebelahnya. Ini lemnya, ini lemnya, ini guntingnya. Baik anak-anak, sekarang kita bereskan karena pembelajarannya hari ini selesai. Alatnya tolong dibereskan. Ya, dibereskan. Kita lanjutkan besok. Masukkan ke tempat. Kelompok Revan sudah. Tempel Revan. Tempel pada ini. Hah? Gak usah. Gak usah diadit. Ya. Di bawahnya, di sini, nggak apa-apa. Dan yang lain bereskan ya, yang belum selesai. Jangan maju semua, Revan, diberesin tempatnya. Halo. Yang siapkan bertengah-tengah. Yuk. Oh, layarnya sudah mati. Proyektor. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, jadi kita sekarang sudah mengetahui bagaimana cara menentukan kata kunci setiap paragraf, ya. Menentukan kata kunci setiap paragraf dan menentukan apa? Pokok pikiran setiap paragraf dan membawa kesimpulan ringkasan setiap titiknya. Apa judulnya ini? Nah, beruang itu terancam punah. Kenapa terancam punah? Karena cuaca yang buruk. Ya. Jadi untuk pembahasan hari ini kita cukupkan sekian karena waktunya yang tidak memungkinkan ya. Jadi kalian siap-siap berteman-teman untuk berdoa sebelum pulang. Siap kan? Tetap semangat belajar di rumah.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian suka? Di mana sukanya yang di mana? Bagian mana yang kalian sukai? Nah, ya. Walaupun kurang rapi, besok lagi kita sudah ada pembelajaran ini. Besok buatnya yang lebih rapi. Yang penting sudah tahu apa itu yang disebut paragraf, kemudian pokok pikirannya, ya. Nah, silakan siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan Aisyah. Duduk siap, gerak. Mulai. Artinya demi masa seluruhnya manusia berdaya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta sering menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Hormat kepada guru Grab.